lagi ramai soal manajer artis yang banyak menipu orangnya. Salah satunya udah ada Agatha Suci yang melaporkan di Polda Metro Jaya dengan kerugian 300 juta. Kalau dari Kananda yang ikut bersuara melihat ini gimana sih, Kak? Ya, ini kasus yang sebenarnya sudah dari dulu banyak terjadi ya, masalah penggelapan uang dari oknum manajer artis terhadap artis. Dari dulu tuh selalu ada kasusnya, dan ini menjadi pembelajaran buat semua bahwa harus ada sistem yang baik antara artis dan manajernya. Contohnya membuka rekening bersama, terus juga membuat transparansi dari pekerjaan-pekerjaan yang ada. Cuman lagi-lagi balik lagi kepada individunya kan, oknum itu bisa aja memanipulasi, mengakalin sistem peraturan. Nah, ada juga beberapa oknum manajer artis yang nekat memasukkan dokumen palsu, termasuk tanda tangan palsu, kontrak palsu dengan klien, sehingga ini akhirnya menjadi jadi akhirnya banyak yang speak up juga akhirnya. Beberapa artis juga udah komen di Instagram saya juga mengaku pernah menjadi korban, salah satunya inisialnya Wika Salim, terus bukan inisialnya, Fitri Karlina, terus juga ada Danang juga disitu speak up, dan banyak juga yang japri mengaku korban dari beberapa oknum manajer artis. Tapi yang menarik adalah gini, ada juga beberapa manajer artis yang menjadi korban dari oknum artis. Karena apa? Karena pembayaran dari klien-klien dari brand langsung ke artisnya. Nah, artisnya itu biasanya harus transfer komisi dari manajernya, dan itu tidak dilakukan. Cuma karena banyak dan sulit untuk speak up para manajer artis ini, akhirnya nggak keluar ke media aja gitu. Dari nama yang tadi ada Wika Salim, Danang DA ya berarti ya. Itu satu oknum atau beberapa orang manajemen artis yang Setahu saya satu orang ya. satu orang yang sama. Terus juga Cita Rahayu ya juga sempat juga merasakan seperti itu juga. Terus juga ada beberapa teman juga yang kayak begitu. Dan yang ada lagi fenomena manajernya itu dikelola oleh keluarga. Dan sehingga menjadi masalah ketika ada penyalahgunaan keuangan di situ. Dan cuman rata-rata mereka tidak memilih untuk berbicara karena itu keluarganya. Dan ini menyangkut juga ke nama-nama artis yang sangat terkenal. Bahkan ada satu artis yang di Indonesia ini levelnya udah go internasional sebenarnya. Itu mengalami masalah seperti itu ya di dunia. Dari yang tadi nama-nama tersebut kan ada, berarti ada yang tadi satu pelakunya berarti ya, oknum si manajer artis ini. Ada ini beberapa. Ada beberapa. Kalau Agatha Suci beda dengan manajer yang Wika Salim dan lain-lain. Oh. Gitu. Tapi kalau Wika Salim, Cita tadi, Danang DA itu sama. Cita beda juga. Beda. Berarti memang ini sebuah permainan ya, Kak, kalau di dalam dunia artis. Sebenarnya ini oknum ya. Namanya orang itu kadang suka lupa ketika menyangkut masalah keuangan, entah itu hilaf atau sengaja. Ketika uang itu masuk dulu ke rekening manajer, itu biasanya rentan untuk disalahgunakan karena itu godaannya berat. Kita pernah tahu dulu kasus Ruben Onsu ya kan, Gading Martin dan lain-lain, ada beberapa termasuk Ivan Gunawan juga waktu itu kena dengan masalah penyalahgunaan uang oleh dari oknum manajer, dan itu sudah jadi ada yang menempuh jalur hukum, ada yang enggak gitu. Nah, itu kan pilihan teman-teman. Ada yang beranggapan kalau udah tempuh jalur hukum akan beres, ada yang juga nggak mau menempuh proses hukum karena takutnya lama berbelit-belit gitu dan buang-buang waktu. Dan banyak juga nih karena manajer dan artis ini hubungannya dekat, itu seperti kakak adik, keluarga, sahabat, bahkan ada memang dari keluarga, itu jadi sungkan untuk artisnya untuk speak up atau memperkasuskan ini ke jalur hukum, mempermasalahkan. Kerugian yang dialami paling besar yang kan Anda tahu, dari tadi kan ada yang menjapri, ada yang ngasih tahu juga. Kalau Agatha Suci kan 300 jutaan. Kalau yang lain-lain ada yang lebih besar dari itu, Mas?
banyak jauh lebih besar dari itu, banyak. Dan yang mungkin yang baru di blow up itu baru angka-angka yang udah ketahuan bukti-buktinya nih. Tapi yang belum disebutin sebenarnya jauh lebih besar dari itu gitu. Dan ini jadi pembelajaran lagi buat semua bahwa harus hati-hati memilih manajer. Kita harus lihat track recordnya, reputasinya, dan membuatlah sistem yang baik. Ada controlling yang transparan, monitor yang transparan, jadi artisnya tahu job dari siapa saja, terus juga nilainya berapa gitu. Nah ini jadi masalah, kadang ada akal-akalan nih dari oknum manajer itu untuk bilang misalnya ada titipan cashback dari klien gitu. Itu sering terjadi kayak gini. Memang ada, memang banyak seperti itu, titipan cashback dari klien. Misalnya artisnya dibayar 20 juta, nah harus bayar ke orang dalam ya, penyelenggara acara atau PIC-nya untuk nitip 2-3 juta cashback. Nah itu yang kadang abu-abu tuh. Beneran. Mereka kadang nggak mau ditransfer, maunya cash. Dan apakah benar nilai segitu? Nanti ada juga oknum manajer yang bermain dengan klien. Atau kadang-kadang memang nggak ada titipan itu tapi dibilang ada. Macam-macam lah bentuknya, namanya manipulasi ya. Macam-macam, tergantung dari individunya, perorangan. Masih beredar si manajer artis ini yang melakukan penipuan ini, masih ada di kalangan artis-artis untuk masih menangani artis-artis ini untuk bekerja. Yang aku tahu sih belum ya gitu. Dan ini menjadi catatan teman-teman manajer artis ya, terutama yang bergabung di Marindo, Ikatan Manajer Artis Indonesia, untuk mereka akan note itu dan akan ditandain itu. Jadi ini peringatan juga buat oknum-oknum manajer artis, mau yang baru maupun yang sudah eksis, harus hati-hati di pembelajaran. Kalau kemarin kita ngomong tentang public figure, artis harus jaga attitude ya kan, perilaku. Nah begitu juga dengan manajer artis, sama harus menjaga reputasi, nama baik, karena ini menyangkut profesi yang penting dalam industri entertainment juga gitu. Sebenarnya tadi Mas Andrea bilang kalau pun masih terlibat gitu Mas. Sampai sejauh ini mungkin berapa yang terdata sama Mas Nanda sendiri orang-orang yang sudah mengadu gitu? Ada banyak kan, lebih dari 10, dan itu artis-artis yang terkenal. Tapi mereka memilih tidak mau melanjutkan ke jalur hukum karena itu tadi. Pertama nggak enak karena masih ada hubungan keluarga. Kedekatan ya. Ada juga udah seperti sahabat. Ada juga yang memang kalau dikasusin hukum, mereka udah tahu uangnya udah habis terpakai gitu. Cuman yang ada hukuman kurungan gitu ya, penjara gitu. Mereka ada juga yang nggak mau memperpanjang seperti itu gitu. Cuman sanksi sosial tuh pasti ada kan. Nah makanya kita harus speak up soal ini untuk memberikan informasi dan pembelajaran buat semuanya. Kata